Selanjutnya ada klasifikasi ABC. Klasifikasi ABC sendiri adalah metode untuk mengklasifikasikan inventaris berdasarkan beberapa kriteria termasuk nilai dolar ke perusahaan. Biasanya ribuan item permintaan independen disimpan dalam persediaan oleh sebuah perusahaan, terutama di bidang manufaktur. Tetapi persentase kecil dari nilai dolar yang tinggi untuk menjamin pengendalian persediaan yang ketat. Untuk lebih jelasnya, dalam klasifikasi ABC ini ada 3 kelas, yakni kelas A, B, dan C. Yang pertama, secara umum sekitar 5 hingga 15% dari semua item persediaan menyumbang 70 hingga 80% dari total nilai dolar persediaan. Ini bisa diklasifikasikan sebagai item kelas A. Lalu untuk item kelas B sendiri mewakili 30% dari total unit inventaris, tetapi hanya sekitar 15% dari total nilai dolar persediaan. Lalu untuk item kelas C umumnya menyumbang 50 hingga 60% dari semua unit inventaris, tetapi hanya mewakili 5 hingga 10% dari total nilai dolar. Untuk contohnya kita bisa lihat pada figur 13.1 di buku Roberta Russell. Ada 10 bagian contoh dengan keterangan harga unit dan penggunaan tahunan. Lalu kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling besar bagian item tersebut ke bagian item terkecil. Kita bisa lihat di contohnya, dimulai dengan part 9, 8, 2, 1, 4, 3, 6, 5, 10, dan yang terakhir bagian terkecil, yakni bagian atau part ke-7. Lalu selanjutnya dari total value atau total nilai tersebut, kita ubah total nilai tersebut ke bentuk persentase. Nah, kita bisa lihat sampingnya ada persentase nilai value, persentase total kuantitas, dan persentase kumulatif. Nah, dari persentase tersebut kita bisa mengetahui bagian mana atau part mana yang masuk ke kelas ABC tersebut. Lalu selanjutnya adalah hasil dari penghitungan atau pengklasifikasian dari seluruh item atau part tersebut. Untuk kelas A sendiri kita bisa lihat adalah ada item 9, 8, dan 2 dengan persentase nilai 71 dan dengan persentase kuantitas total kuantitasnya 15. Kenapa item 9, 8, dan 2 ini masuk ke kelas A? Karena ketiga item ini sendiri adalah item yang menyumbang dari seluruh atau kelas B dan dari kelas B dan C. Lalu dari item 9882 ini kita jumlahkan nilai value persentasenya dengan hasil 71, yang mana 71 itu masuk ke dalam kategori kelas A. Lalu sama halnya dengan kelas yang lain atau bagian yang lain yang masuk ke kelas B dan C. Kelas B ada bagian 1, 4, dan 3. Mengapa 1, 4, 3? Karena jika dijumlahkan total value-nya dari ketiga bagian ini, maka akan menghasilkan persentase nilai total sebesar 16,5 yang bisa kita klasifikasikan sebagai kelas B. Lalu untuk kelas C sendiri ada 4 bagian. Mengapa 4 bagian? 6, 5, 10, dan 7? Karena
keempat item ini menyumbang nilai value yang kecil daripada kelas A dan kelas B, atau pada intinya kelas bagian 6, 5, 10, 7 ini menyumbang paling kecil di antara kelas B dan A dengan total hitungan 12,5 nilai value atau nilai total value, sehingga kita bisa klasifikasikan sebagai item kelas C. Lalu selanjutnya ada inventory order cycle atau kuantitas pesanan ekonomi. Dalam inventory, dalam sistem kontinu atau kualitas pesanan tetap saat inventaris mencapai tingkat tertentu disebut sebagai titik pemesanan ulang jumlah yang tetap dipesan. Lalu cara yang paling banyak digunakan dan tradisional untuk menetapkan berapa banyak untuk memesan dalam sistem kontinu adalah model kuantitas pesanan ekonomi atau EOQ, yang disebut juga sebagai ukuran lot ekonomi. EOQ ini sendiri adalah jumlah pesanan optimal yang akan meminimalkan atau meminimalisir total biaya persediaan. Lalu ada asumsi permulaan dari model EOQ ini sendiri, yakni permintaan diketahui dengan pasti dan konstan dari waktu ke waktu, tidak ada kekurangan yang diizinkan, waktu tunggu untuk penerimaan pesanan konstan, kuantitas pesanan diterima sekaligus. Lalu ada figur 13.2 dari bagian EOQ ini sendiri, yakni inventory order cycle. Inventory order cycle ini sendiri adalah siklus pemesanan persediaan. Kita bisa lihat di figur tersebut dengan keterangan kuantitas order yang ditandai dengan variabel Q. Lalu ada pemesanan ulang dengan variabel R. Lalu di dalam tabel siklus, di dalam figur siklus pemesanan persediaan tersebut ada average inventory, yakni inventory rata-rata, dan demand rate atau rata-rata permintaan dari inventory tersebut. Selanjutnya ada EOQ cost model atau model harga EOQ. Kita bisa lihat dalam model tersebut CO, yakni adalah cost of placing order atau pemesanan tempat pada harga. Lalu ada CC, yakni annual per unit carrying cost atau penggunaan harga tahunan per unit. Lalu ada D dengan annual demand, yakni permintaan tahunan. Lalu ada Q, yakni order quantity atau kuantitas pemesanan. Untuk model tahunan, harga pemesanan tahunan disimbolkan dengan atau ditulis dengan model COD per Q. Lalu ada annual carrying cost yang ditulis dengan model CCQ per 2. Ya, sehingga kita bisa tahu dari total cost ini sendiri, kita tambahkan dari annual order cost atau biaya pemesanan tahunan ditambah biaya pengangkutan biaya pengangkutan tahunan.
Untuk selanjutnya kita bisa lihat secara rinci model dari harga IOKI. Untuk selanjutnya contoh IOKI mungkin akan disampaikan oleh teman saya di part selanjutnya.